Shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati. Terlebih dahulu saya perkenalkan, saya Arif dari Malaysia, Miri. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak Yipta Mulyanto karena telah bagi saya kesempatan untuk baptis. Maksud saya bersaksi, salah sebut. Dan saya tahu juga Bapak Yipta Mulyanto adalah bagi saya sebagai Bapak rohani saya, yang sampai masa ini pun saya masih mengalami proses di dalam Tuhan. Ya, saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya, bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya dari penyakit semua, dari semuanya itu. Di sini sampai masa ini saya di dalam renungan saya malam-malam, saya tahu Tuhanlah yang menyelamatkan hidup saya. Kalau tidak seperti itu tentu saya sudah mati. Mati kenapa? Mati karena akibat dosa saya sendiri. Masa lalu saya yang sangat hitam, yang sangat najis, dosa-dosa yang besar, itu saya ada di dalam hidup saya. Tetapi melalui semuanya ini, Tuhan yang telah bagikan saya mujizat keselamatan, saya tahu Tuhan mengasihi hidup saya. Saya tidak ingat pasti itu berapa lama ini terjadi, tapi saya masih ingat hari itu adalah pukul 9 pagi. Saya dibaptis pembaharuan oleh Bapak Yipta Mulyanto, karena sebelumnya Tuhan menuntun saya, memunculkan di dalam hati dan roh saya untuk baptis pembaharuan. Jadi sebelum saya dibaptis, Bapak Yipta Mulyanto mendoakan saya, itu semacam ada satu puasa lepas dari badan saya. Saya sekarang baru sadar itu adalah kuasa setan keluar dari badan saya, yang telah mengikat saya mungkin mau dekat 20 tahun. Ya pasti dekat 20 tahun. Sangat lama sekali. Saya dibaptis pembaharuan. Saya muncul sudah mandi, terus saya tiba-tiba mata saya itu melihat ke atas. Di dalam roh saya itu nama saya itu ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, nama saya. Lepas itu semacam malaikat menuliskan nama saya di kitab kehidupan. Lepas itu di dalam hati saya itu semacam ada api rasanya. Ya, semacam ada api. Pada masa itu saya lepas itu hari lepas hari Tuhan mengajarkan saya, memperbaharui hidup saya hari lepas hari, sampai pada satu masa disitulah Tuhan betul-betul menyatakan kasih-Nya kepada saya. Kasih itu, tapi itu bukan dia semacam kontroversial lah, macam itulah. Sebab itu melalui satu eksiden. Sepatutnya saya mati karena eksiden itu. Eksiden pakai motor. Saya tidak ingat pasti, tapi jam itu adalah pukul 5 lalu. Dia masih gelap dan ada hujan-hujan macam itu. Saya balik dari Ulu, balik pergi Bandar Miri macam itu. Saya laju pakai motor, paling lambat pun 80 sampai 100 lebih. Saya laju pakai motor. Tiba-tiba saya merasa ada satu
panas di mata saya ini, dekat atas pipi saya ini, itu masih ada bekas dia. Ini dia. Nah, ini terus pergi sini. Ini bekas jahitan dokter di Hospital Miri. Saya pegang, saya tengok ada darah. Nah, saya tahu saya ini sudah eksiden pakai motor. Saya sudah eksiden. Saya pegang lagi, ini sudah lepas dari tulang ini, kulit dan daging saya ini. Tapi yang aneh betul, saya tidak tahu kalau saya langgar orang, tentu saya tengok dulu siapa yang di depan saya, tapi tidak ada orang. Kalau orang melanggar kalau orang yang langgar saya, siapa yang langgar saya? Kalau saya jatuh dari eksiden itu, macam mana saya boleh angkat macam itu? Langsung tidak terasa, langsung tidak ingat. Yang kedua itu bag saya saya simpan di depan, ada barang-barang lain saya ikat dengan tali getah, tapi tali itu sudah lepas semua dia. Barang-barang yang lain itu saya tidak tahu kemana lagi, itu barang-barang yang lain itu. Tapi anehnya itu ini bagi saya mujizat. Saya sekarang baru tahu bahwa malaikat Tuhan menolong saya. Itu bag saya itu ngengam itu depan paha saya, macam ada orang yang simpan di dekat paha saya itu. Sepatutnya dia pun terlempar ikut dengan barang-barang saya tuh sama saya eksiden, tapi itu tidak, macam orang yang simpan di depan paha saya. Yang kedua dari tempat saya eksiden itu wilayah, kalau kami orang sini itu sebut itu wilayah Selepin Atas. Semua orang Miri tahu itu, sampai simpang Bekenu sana. Mungkin ada orang-orang Miri yang sudah ikut Bapak Bapak Lukas Sutrisno, kalau ada kesaksian dia tahu itu wilayah Selepin Atas itu. Dari Selepin Atas itu dia kalau orang laju pun dia lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit. Mungkin tidak tahu lah berapa belas menit atau berapa lah. Tapi anehnya saya pakai motor itu, saya ingat betul tidak lebih dari mungkin hanya 2 atau 3 menit. Macam saya terbang macam tuh. Motor saya depan itu sudah pecah. Sebab itu tayar motor itu sudah masuk itu batu-batu, sebab kuat betul eksiden ya. Sampai saya di Simpang Bekenu itu, ngengam motor itu juga mati itu. Saya ingat kalau motor ini mati masa saya eksiden tuh, macam manalah siapa yang tolong saya, orang mana percaya kita kan kalau kita eksiden macam itu. Jadi ngengam dia sampai Simpang Bekenu, dia mati sendiri. Tapi saya sampai bikin Simpang Bekenu kira oke lah, macam itu saya masuk minta tolong orang di sana untuk saya pergi klinik, sebab sana ada klinik dokter sana, dokter kerajaan lah macam itu. Dari sana itu tiba-tiba saya merasa satu roh saya sekali lagi melihat ke atas. Tuhan menyatakan aku mengasihimu, macam itu yang saya sampai saat sekarang ini sedar di dalam roh saya. Jadi itulah saya terus pergi rujuk ke Hospital Miri. Masa itu juga saya kena penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes saya ini itu glukosa saya nih sampai 31 32 bacaannya. Bacaan itu betul-betul tidak terkontrol lagi ya. Badan saya kurus betul. Sebelum saya kena penyakit itu dia berat badan saya 80 lebih 85 macam tuh, tapi masa saya kena itu penyakit itu sudah 50 lebih, ada 30 kilo lebih badan saya menyusut. Tapi puji Tuhan pada saat ini Tuhan sudah memulihkan hidup saya, memulihkan kesehatan saya macam itu.
Jadi saya masuk hospital Miri. Di sanalah apa itu Tuhan terus menyembuhkan badan saya secara sempurna. Uh, uh, Sebab sepatutnya penyakit saya ini memang tidak dapat diobati lagi sebab terlalu teruk. Saya sendiri pakai obat itu untuk kencing manis itu, diabetes itu saya pakai injection itu, saya pakai insulin sudah, sebab sudah teruk betul, tidak tidak seperti orang biasa. Tapi puji Tuhan, puji Bapa Yahweh El Shaddai, saya tidak ambil lagi itu insulin dekat poliklinik, tidak ambil obat lagi sebab Tuhan ingin betul-betul menyatakan kuasa kesembuhannya, kuasa kesembuhannya. Lepas tuh masa saya masih sakit, masih kurus macam itu, saya sudah balik dari hospital Miri. Tuhan menuntun saya, mengingatkan saya bagi perpuluhan. Saya bagi perpuluhan saya, apa yang saya dapati. Kalau saya dapat 10.000 ringgit, saya bagi 1.000 macam itu, perpuluhan saya. Dari sanalah saya tahu ini adalah kesaksian, betul-betul kesaksian hidup saya, bahwa perpuluhan itu dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan dari penyakit, memiliki kuasa memelihara dan menjaga kita dari sakit penyakit, memiliki kuasa memulihkan hidup kita hari lepas hari. Dan kalau sudah saya tahu macam itu, tentu saya sangat bersuka cita di dalam hati dan roh saya, bagi perpuluhan saya, bagi persembahan sukacita saya macam itu. Mujizat Tuhan Bapa Yahweh pasti terjadi. Itu keyakinan saya. Banyak lagi kesaksian saya tidak dapat sekarang, itu mungkin ya step by step saya bagi kesaksian nanti, apa latar belakang hidup saya, sebab saya latar belakang saya memang orang Kristen punya, tapi dulu terlibat dengan semacam penyembahan yang saya saat sekarang ini adalah menyembah kuasa kegelapan, karena saya tahu satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan hidup manusia adalah Adonai Yeshua HaMashiach. Nama lain tidak ada. Dan juga Bapa Yahweh El Shaddai. Jadi selain dari nama itu, jangan sekali-kali menyembah, sebab itu seperti yang dalam kitab Yohanan mengatakan bahwa anak-anak itu Bapa Yahweh memiliki kuasa menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau dia menyembah nama lain selain daripada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, itu spiritnya sudah lain. Seperti yang dalam kitab Yehezkel mengatakan, itu menangkap jiwa orang. Jadi sekali lagi saya pikir hanya sampai sini saja kesaksian saya. Nanti sesuai dengan tuntunan Roh Kudus juga, tuntunan Tuhan, saya rindu sekali membagi kesaksian-kesaksian lain. Terima kasih. Bapa Yahweh memberkati. Amin.